Berhentilah membayangkan bagaimana kehidupan sempurna Anda dan pikirkan sesuatu yang lebih nyata. Setiap pagi Anda bisa melatih pikiran Anda untuk fokus hanya pada apa yang tergantung pada Anda. Tanpa gangguan yang tidak perlu, tanpa perbandingan yang merugikan, tanpa penilaian orang lain yang merampas kedamaian Anda. Itulah yang dimaksud dengan fokus pada diri sendiri sebagai seorang stoik. Berhenti menyia-nyiakan hidup Anda dengan memberikan energi Anda pada apa yang tidak bernilai. Masalah, kritik, dan gangguan akan selalu ada. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda akan terus memberi mereka kendali, atau Anda akan memutuskan untuk menyimpannya, untuk membangun versi terbaik dari diri Anda sendiri? Para stoik memahaminya lebih baik daripada siapapun. Kebebasan yang otentik dimulai ketika Anda mengarahkan perhatian Anda ke dalam dan bekerja pada satu-satunya hal yang benar-benar berada di bawah kendali Anda. Pikiran Anda, tindakan Anda, dan karakter Anda. Sementara mayoritas menghabiskan hari-hari mereka terjebak dalam kekhawatiran yang tidak berguna dan penilaian eksternal, stoik berkonsentrasi pada membudidayakan disiplin, kekuatan, dan kebijaksanaan. Bukan karena mereka dingin atau acuh tak acuh, tetapi karena mereka tahu bahwa tidak ada yang di luar diri mereka yang mendefinisikan nilai mereka. Hari ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda juga bisa mencapainya. Jika Anda menerapkan ajaran ini, Anda tidak akan pernah lagi merasa bahwa Anda menyia-nyiakan hidup Anda, karena setiap momen akan diarahkan pada pertumbuhan Anda dan bukan pada apa yang diharapkan orang lain dari Anda. Dunia tidak akan berubah untuk memberi Anda kedamaian. Anda yang akan berubah untuk hidup dengan tujuan, kejelasan, dan kekuatan batin. Sebelum melanjutkan, saya ingin Anda pergi ke komentar dan menulis. Hari ini saya fokus pada diri sendiri dengan disiplin stoik. Itu adalah komitmen Anda untuk berhenti membuang waktu dan mulai hidup dengan intensitas, kejelasan, dan pengendalian diri. Tulis sekarang dan ikuti saya sampai akhir, karena pelajaran terakhir yang akan saya ungkapkan adalah yang paling kuat dari semuanya dan dapat menandai titik balik dalam hidup Anda. Jika Anda menemukan nilai dalam video-video ini, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan informasi terbaru. Bab 1. Belajar untuk berkata tidak. Ada saatnya dalam hidup ketika keheningan menjadi lebih lantang daripada suara. Ketika menahan diri dari berkata, ya, justru menjadi penegasan paling berani atas siapa diri kita. Dunia modern telah dibanjiri oleh tuntutan. Orang lain ingin waktu kita, tenaga kita, perhatian kita, bahkan jiwa kita. Kita diajari sejak kecil untuk menyenangkan semua orang, untuk menjadi orang yang baik dengan selalu mengangguk, dengan selalu tersedia, dengan selalu menjadi jawaban bagi harapan orang lain. Tetapi para filsuf besar, dari Marcus Aurelius yang menulis dalam kesendiriannya sebagai Kaisar Romawi, hingga Epictetus yang lahir sebagai budak, semua mengingatkan hal yang sama, bahwa kebebasan sejati tidak pernah lahir dari pemenuhan tuntutan orang lain, melainkan dari keberanian untuk menegaskan batas, keberanian untuk berkata tidak. Belajar untuk berkata tidak adalah langkah pertama menuju penguasaan diri. Carl Jung pernah mengingatkan bahwa hidup seseorang tidak menjadi miliknya sendiri sebelum ia mampu berkata tidak. Karena setiap kali kita mengorbankan kehendak kita demi memuaskan ekspektasi orang lain, kita kehilangan sedikit demi sedikit inti diri kita. Kita bukan lagi manusia yang hidup dengan kesadaran penuh, melainkan bayangan yang dikendalikan oleh hasrat eksternal. Aristotle menyebutnya sebagai perbudakan emosional. Ketika pilihan kita bukan lagi hasil dari pertimbangan jernih, melainkan reaksi terhadap tekanan sekitar. Kata tidak sering dianggap sebagai penolakan, sebagai tanda kelemahan atau ketidakmampuan memberi. Tetapi sesungguhnya, tidak adalah fondasi dari ya yang tulus. Jika kita tidak mampu menolak hal-hal yang merusak, bagaimana mungkin kita bisa memberikan diri sepenuhnya kepada hal-hal yang bermakna? Seorang prajurit Spartan tidak pernah membawa seluruh beban dunia ke medan perang. Ia memilih dengan cermat senjata yang benar-benar ia perlukan dan menolak sisanya.
Begitu pula kita harus menolak distraksi, menolak tuntutan yang tidak sesuai dengan tujuan jiwa kita, menolak kebisingan yang menenggelamkan suara batin kita sendiri. Belajar berkata tidak adalah seni mempertahankan energi hidup. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, "Jika kamu mencari ketenangan, lakukan sedikit. Atau lebih tepatnya, lakukan hal yang penting." Dari kebijaksanaan itu kita belajar bahwa kehidupan bukanlah tentang berlari ke segala arah, bukan tentang mengisi setiap ruang kosong dengan kesibukan tanpa makna, melainkan tentang memilih dengan sadar apa yang pantas kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Kata tidak adalah pedang yang menebas ilusi kesibukan, dan hanya dengan itu kita bisa menemukan kejernihan visi. Tetapi keberanian untuk menolak bukanlah hal yang mudah. Dunia akan mengutukmu, orang-orang akan menyebutmu egois, bahkan batinmu sendiri akan merasa bersalah. Epictetus pernah berkata bahwa manusia lebih takut kehilangan persetujuan orang lain daripada kehilangan integritas dirinya sendiri. Maka perjuangan terbesar bukanlah melawan orang di luar sana, melainkan melawan suara dalam diri yang terus membisikkan, "Jika kamu menolak, kamu akan ditinggalkan. Jika kamu berkata tidak, kamu akan sendirian." Inilah medan perang yang sesungguhnya, bukan di luar, melainkan di dalam jiwa kita. Disinilah disiplin stoik mengajarkan ketangguhan. Katakan tidak pada hal-hal yang merampas waktumu. Katakan tidak pada kebiasaan yang melemahkan tubuhmu. Katakan tidak pada pikiran-pikiran beracun yang membuatmu kecil. Setiap kali kamu berani menolak, kamu sedang mencetak luka kecil dalam ego lama yang penuh ketakutan. Dan dari luka-luka itu, lahir jiwa baru yang lebih kuat, lebih merdeka, lebih utuh. Kebebasan bukanlah tentang memiliki semua pintu terbuka. Kebebasan adalah keberanian untuk menutup sebagian besar pintu itu dan berjalan dengan tenang melewati satu jalan yang memang ditakdirkan untukmu. Orang-orang besar dalam sejarah tahu rahasia ini. Seneca hidup dalam kekuasaan yang penuh intrik, tetapi ia memilih hidup sederhana, berkata tidak pada kemewahan, dan menemukan kekayaan dalam kejernihan batin. Gandhi menolak jalan kekerasan ketika dunia menuntutnya, dan dari penolakannya lahir kekuatan yang mengguncang sebuah imperium. Maka tanyakan pada dirimu sendiri hari ini, berapa banyak hal yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu yang seharusnya tidak pernah ada di sana? Berapa banyak kata ya yang kau ucapkan hanya karena takut dianggap berbeda, takut kehilangan cinta, takut tidak diterima? Saat kamu belajar untuk berkata tidak, kamu sedang belajar untuk berkata ya kepada jiwamu, kepada misimu, kepada hidup yang benar-benar ingin kamu jalani. Dan di titik itu, kamu akan merasakan sesuatu yang aneh, keheningan yang dulu menakutkan, berubah menjadi kekuatan. Kesendirian yang dulu kamu anggap sebagai kelemahan, kini menjadi ruang di mana kebesaranmu ditempa. Kata tidak, yang dulu kau kira akan membuatmu kehilangan segalanya, justru akan menjadi kunci yang membebaskanmu dari belenggu yang tak terlihat. Itulah inti dari keberanian, menolak dengan sadar agar bisa memilih dengan jernih. Menutup ribuan pintu palsu agar bisa melangkah melalui satu gerbang sejati. Dan ketika engkau berjalan melewati gerbang itu, dunia tidak lagi memiliki kekuasaan atasmu. Engkau yang memiliki kuasa atas dirimu. Bab 2. Kembangkan keheningan batin. Ada sebuah medan perang yang lebih sunyi dari suara terkeras di dunia, namun jauh lebih berbahaya, pikiran kita sendiri. Di sanalah lahir badai kecemasan, bayangan ketakutan, gema dari luka lama, dan bisikan tak henti yang mencoba meruntuhkan fondasi jiwa. Banyak orang mampu menaklukkan musuh di luar dirinya, tetapi hanya sedikit yang sanggup menguasai musuh di dalam kepalanya sendiri. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang mengendalikan dunia, memahami ironi ini. Kerajaan paling sulit untuk diperintah bukanlah Roma, melainkan kerajaan batin. Dan ia menuliskan doa singkatnya kepada dirinya sendiri. Berdiam dirilah, jaga jiwamu. Jangan biarkan dunia mengganggu kedamaianmu. Keheningan batin bukanlah sekadar tidak berbicara, melainkan sebuah seni untuk menenangkan gelombang yang liar di dalam diri. Dunia modern berisik, notifikasi tanpa henti, opini orang lain yang menekan, berita yang terus-menerus menyalakan rasa takut.
Kita diseret ke dalam keramaian pikiran, seolah-olah hidup adalah arena gladiator di mana kita dipaksa untuk terus bereaksi. Namun Stoikisme mengajarkan bahwa kemenangan sejati adalah ketika kita sanggup berdiri di tengah keramaian itu tanpa kehilangan pusat gravitasi kita. Seneca menulis, kita lebih sering diganggu oleh imajinasi kita sendiri daripada oleh kenyataan. Kata-kata itu membongkar sebuah kebenaran. Kebisingan terbesar tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam. Carl Jung menyebut keheningan batin sebagai ruang di mana bayangan dan terang berdialog. Manusia yang tidak pernah berdiam diri dalam keheningan batin akan terus dikuasai oleh bagian-bagian dirinya yang belum dikenali. Ia akan berlari dari satu gangguan ke gangguan lain, dari satu pelarian ke pelarian lain, tanpa pernah mengerti mengapa ia merasa kosong. Sebaliknya, ketika seseorang berani masuk ke dalam keheningan, ia sedang memasuki ruang percakapan terdalam dengan dirinya sendiri. Di sana ia berhadapan dengan ketakutan yang tak terucapkan, dengan harapan yang ia kubur, dengan kekuatan yang selama ini tertidur. Tetapi keheningan bukanlah pelarian. Keheningan adalah latihan. Seperti seorang prajurit yang mengasah pedangnya di malam hari agar besok ia siap menghadapi peperangan, demikian pula jiwa yang berlatih dalam keheningan batin sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi gempuran hidup. Aristoteles mengajarkan bahwa kebajikan adalah hasil dari kebiasaan. Maka, melatih keheningan batin bukanlah sekali-sekali melainkan sebuah disiplin. Duduk dalam kesunyian, menolak distraksi, menatap gelap tanpa lari, mendengarkan suara hati tanpa menutup telinga, itulah benteng yang membuat manusia tidak mudah diguncang. Dunia sering mengira bahwa orang yang diam adalah orang yang lemah. Tetapi dalam sejarah, justru orang-orang yang menguasai keheninganlah yang mengguncang dunia. Epictetus, meski seorang budak, menolak membiarkan hinaan dan siksaan mengusik pusat batinnya. Ia tahu bahwa yang benar-benar bisa menghancurkannya bukanlah cambuk atau rantai, melainkan pikirannya sendiri. Dari keheningan itulah ia menyalakan kekuatan yang bahkan tidak bisa dipatahkan oleh tuannya. Keheningan batin melahirkan kejernihan. Dari kejernihan lahir visi. Dari visi lahir keberanian untuk bertindak. Ketika batinmu bising, kamu akan terjebak dalam lingkaran reaksi. Marah ketika diprovokasi. Cemas ketika dihadapkan pada ketidakpastian. Gelisah ketika menghadapi kesepian. Tetapi ketika batinmu hening, kamu akan mulai melihat perbedaan antara hal yang penting dan hal yang remeh. Keheningan mengajarkan kita untuk menyaring suara. Mana suara yang lahir dari ego, mana yang lahir dari kebijaksanaan, mana suara yang membawamu semakin jauh dari dirimu, dan mana yang menuntunmu pulang. Dalam keheningan batin, rasa syukur menemukan jalannya. Ketika dunia berisik, kita cenderung melihat kekurangan. Kita sibuk mengejar apa yang belum ada. Tetapi ketika kita belajar berdiam diri, kita mulai menyadari betapa banyak hal sederhana yang sebenarnya telah memberi kita kekuatan. Napas yang masih kita tarik, tubuh yang masih berdiri, sinar matahari yang menyentuh wajah kita, bahkan kesedihan yang mendidik kita untuk menjadi lebih tangguh. Seneca mengingatkan bahwa orang yang tidak tahu bersyukur tidak akan pernah merasa kaya, sekalipun ia memiliki dunia. Maka, hanya dalam keheningan kita benar-benar bisa menghitung kekayaan yang tak ternilai. Namun, jangan salah mengira, keheningan batin bukan berarti kita tidak bertindak. Justru sebaliknya, ia adalah sumber dari tindakan yang paling tepat. Sama seperti lautan yang dalam tidak mudah diguncang oleh riak di permukaan, jiwa yang hening tidak mudah terguncang oleh provokasi kecil. Ia tidak bereaksi dengan gegabah, melainkan merespons dengan bijaksana. Dari sini lahirlah ketangguhan. Dari sini lahirlah kekuatan untuk tetap berdiri ketika badai datang. Keheningan batin adalah revolusi yang tidak terlihat. Dunia mungkin tidak akan mendengarnya, tetapi dunia akan merasakan dampaknya. Sebab orang yang menemukan keheningan dalam dirinya tidak lagi hidup sebagai korban keadaan. Ia hidup sebagai penguasa dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, itu adalah kemenangan paling agung yang bisa diraih manusia. Bab ketiga. Hargai waktumu seperti emas. Jika ada satu harta yang selalu dimiliki setiap manusia namun sekaligus paling sering disia-siakan, itulah waktu. Kita mengejar uang, kita menginginkan kekuasaan, kita mendamba pengakuan. Tetapi semua itu hanyalah bayangan yang bisa hilang kapan saja. Waktu
Itulah satu-satunya mata uang yang tidak bisa diganti. Seneca pernah menulis dalam De Brevitate Vitae, bukan bahwa kita kekurangan waktu, melainkan kita menyia-nyiakan banyak darinya. Kalimat itu adalah cambuk bagi siapapun yang berpikir bahwa hidupnya terlalu singkat. Hidup tidaklah singkat, kitalah yang sering memperpendeknya dengan membiarkan waktu kita dicuri oleh hal-hal yang tak berarti. Bayangkan seseorang yang setiap hari diberikan 1000 koin emas. Namun ia habiskan semuanya untuk membeli debu, hingga ketika ia sadar, tak ada satupun koin yang benar-benar digunakan untuk membangun sesuatu yang abadi. Begitulah cara kebanyakan orang memperlakukan waktunya, menghabiskannya untuk percakapan kosong, untuk membuktikan diri pada orang yang tidak peduli, untuk membenamkan diri dalam distraksi tak berujung. Padahal, setiap detik yang hilang adalah potongan hidup yang takkan pernah kembali. Marcus Aurelius menuliskan peringatan keras kepada dirinya sendiri. Engkau bertindak seakan-akan akan hidup selamanya, tetapi kematian telah menunggu di bahumu. Berhentilah menunda, jalani hidup seolah-olah hari ini adalah yang terakhir. Sejarah memberi kita banyak contoh manusia yang menghargai waktu lebih dari emas. Alexander Agung menaklukkan dunia sebelum usianya menginjak 33 tahun. Ia memahami urgensi setiap hari. Namun, kita juga belajar dari tragedinya. Ia bisa menaklukkan bangsa-bangsa, tetapi tidak bisa menaklukkan kefanaan. Waktu tetap lebih berkuasa darinya. Dari sini kita memahami bahwa tujuan bukanlah memperpanjang hidup, melainkan memperdalamnya. Orang bijak tidak menghitung hidup dari panjangnya tahun, melainkan dari intensitas momen yang dijalani dengan penuh kesadaran. Menghargai waktu berarti berani menolak pencuri waktu. Dan pencuri terbesar bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Kebiasaan menunda, candu akan pengakuan, obsesi untuk mengendalikan hal-hal di luar kuasa kita. Epictetus menegaskan bahwa kebebasan sejati adalah ketika kita berhenti menyia-nyiakan energi untuk hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Betapa banyak waktu yang kita habiskan untuk memikirkan apa yang orang katakan. Betapa banyak jam kita bakar hanya untuk menyesali masa lalu atau merisaukan masa depan yang bahkan belum datang. Padahal, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah saat ini. Aristoteles menyebut waktu sebagai ukuran gerak sesuai sebelum dan sesudah. Tetapi bagi manusia, waktu lebih dari sekadar ukuran gerak. Ia adalah bahan bakar kehidupan. Setiap pilihan adalah transaksi waktu. Saat kita menghabiskan 1 jam untuk sesuatu, kita membayar dengan 1 jam dari hidup kita. Pertanyaannya, apakah yang kita beli dengan pembayaran itu sepadan? Apakah kita menggunakan waktu untuk membangun kekuatan, memperdalam pengetahuan, mencintai dengan sepenuh hati, atau hanya membiarkannya menguap dalam distraksi? Ketika kita mulai menghargai waktu, disiplin lahir dengan sendirinya. Disiplin bukanlah beban, melainkan penghormatan terhadap hidup. Orang yang menghargai waktu tidak akan membiarkan dirinya hanyut dalam kebiasaan merusak. Ia tahu bahwa setiap malam yang dihabiskan dalam kelalaian adalah 1 potong hidup yang terkubur tanpa makna. Seneca menulis, satu-satunya orang yang benar-benar miskin adalah mereka yang menyia-nyiakan waktu. Maka, kemiskinan sejati bukanlah tidak memiliki uang, tetapi tidak memiliki hidup yang digunakan dengan bermakna. Namun, menghargai waktu bukan berarti hidup dalam kepanikan mengejar segalanya. Justru sebaliknya, ini berarti memilih dengan tenang apa yang layak diberi perhatian. Seperti seorang pemahat yang tidak memukul batu dengan 1000 pukulan sembarangan, tetapi dengan pukulan yang tepat hingga terbentuk patung agung. Begitu pula manusia yang bijaksana. Ia tidak mengisi hidupnya dengan 1000 aktivitas, melainkan dengan aktivitas yang benar-benar penting. Dari sinilah lahir kejernihan visi. Dari sinilah lahir kekuatan untuk berkata tidak pada yang remeh dan berkata ya pada yang abadi. Carl Jung pernah berkata bahwa seseorang tidak benar-benar menyadari hidupnya sampai ia sadar bahwa jam pasir sedang menipis. Kesadaran akan kefanaan bukan untuk melemahkan, melainkan untuk membangunkan. Setiap kali kita menatap jam, seharusnya kita mendengar bisikan, "Inilah hidupmu," dan ia terus berjalan. Kesadaran inilah yang membuat kita berani mencintai tanpa menunda,
Berani bermimpi tanpa menunggu waktu yang tepat. Karena waktu yang tepat tidak pernah datang kecuali kita yang menciptakannya. Waktu adalah guru yang kejam, tetapi adil. Ia tidak menunggu siapapun, tetapi ia memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memanfaatkannya. Orang yang menghargai waktu akan terlihat berbeda. Ia memiliki kedamaian dalam tindakannya. Ia tahu apa yang penting dan apa yang bisa dilepaskan. Ia hidup dengan ritme yang bukan ditentukan oleh dunia luar, melainkan oleh kompas batinnya sendiri. Dari sikap itu lahir ketangguhan. Dari ketangguhan itu lahir kebebasan. Dan pada akhirnya, menghargai waktu berarti menghargai diri sendiri. Ketika kita menyia-nyiakan waktu, kita sedang merampas harga diri kita sendiri. Tetapi ketika kita menjaganya, kita sedang menegaskan kepada dunia bahwa hidup kita bernilai, bahwa kita bukanlah budak distraksi, bahwa kita adalah tuan atas perjalanan kita. Maka jangan biarkan waktumu dirampas. Jangan serahkan jam-jam berhargamu pada hal-hal yang tidak menumbuhkanmu. Gunakan waktumu untuk menciptakan, untuk belajar, untuk mencintai, untuk memperkuat jiwa. Sebab waktu adalah emas yang tidak terlihat, dan siapa yang berani menghargainya, dialah yang akan menempa kehidupannya menjadi mahakarya. Bab keempat, latih disiplin harianmu. Hidup bukanlah sebuah ledakan sesaat, melainkan arsitektur yang dibangun bata demi bata. Setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini adalah pilar yang menopang menara kehidupan esok. Namun, kebanyakan manusia menunggu keajaiban besar, menunggu momentum dahsyat, menunggu datangnya api dari langit yang akan mengubah segalanya. Mereka lupa bahwa keajaiban tidak pernah turun dari langit, melainkan lahir dari tanah keseharian, dari disiplin yang sederhana namun konsisten. Seneca pernah menulis, kehidupan kita terdiri dari tindakan-tindakan kecil, dan jika kita mengabaikan yang kecil, kita akan kehilangan seluruh hidup kita. Maka jangan tunggu badai besar untuk membentukmu. Latihlah dirimu melalui tetesan rutinitas yang tak terlihat, sebab di sanalah jiwa ditempa. Disiplin bukanlah belenggu, melainkan kebebasan sejati. Tanpa disiplin, kita menjadi budak dari dorongan sesaat, dari nafsu, dari ketidaksabaran. Epictetus mengingatkan, tak seorang pun bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri. Kebebasan bukan berarti melakukan apa yang kita mau, kapan kita mau. Itu hanyalah bentuk lain dari perbudakan. Kebebasan sejati adalah kemampuan untuk mengarahkan diri pada yang benar, meskipun jiwa meronta ingin menyerah. Orang yang disiplin adalah panglima atas dirinya sendiri, sementara orang yang lalai adalah prajurit yang ditawan keinginan rendahnya. Bayangkan seorang pemahat yang setiap hari memukul batu. Sekali pukulan, batu itu tak berubah. 100 pukulan, retakan kecil mulai terlihat. 1000 pukulan, barulah patung agung lahir. Begitulah disiplin. Ia jarang menampakkan hasilnya hari ini, tetapi ia menyalakan perubahan tak terlihat yang suatu hari akan meledak menjadi kekuatan besar. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, bangun setiap pagi dengan menulis catatan kepada dirinya sendiri, mengingatkan bahwa dunia mungkin akan penuh dengan orang yang tidak bersyukur, penuh kebohongan, penuh intrik. Namun ia tidak boleh terjebak di dalamnya. Itu bukan sekadar refleksi. Itu adalah disiplin harian. Latihan menjaga keteguhan hati agar tidak dirampas oleh keadaan. Carl Jung menyebut manusia memiliki bayangan dalam dirinya, naluri gelap yang ingin memegang kendali. Disiplin adalah pagar yang menjaga kita agar bayangan itu tidak menelan cahaya. Kita melatih tubuh bukan sekadar untuk kekuatan fisik, melainkan untuk menundukkan jiwa malas. Kita melatih pikiran bukan sekadar untuk menambah pengetahuan, melainkan untuk membungkam kebodohan yang ingin menguasai kita. Disiplin harian adalah pertempuran sunyi antara siapa kita sekarang dan siapa kita bisa menjadi. Aristoteles berkata, kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Keunggulan, maka, bukanlah tindakan, melainkan kebiasaan. Inilah hukum besi kehidupan. Apa yang engkau ulangi, itulah engkau. Jika engkau mengulang kelalaian, engkau akan menjadi kelalaian itu sendiri. Jika engkau mengulang ketekunan, engkau akan menjelma menjadi ketekunan itu sendiri. Hidup bukan ditentukan oleh niat sesaat, melainkan oleh kebiasaan yang meneteskan makna hari demi hari. Disiplin harian tidak menuntut kesempurnaan.
ia menuntut kesetiaan. Seneca pernah mengingatkan bahwa tidak ada kapal yang tenggelam oleh badai besar sekaligus, melainkan karena kebocoran kecil yang dibiarkan tanpa diperbaiki. Begitu pula jiwa kita. Ia tidak runtuh karena tragedi besar yang datang sekali, tetapi karena kita membiarkan diri kehilangan kebiasaan-kebiasaan kecil yang menjaga keteguhan. Berlatih bangun pagi, menjaga kata-kata, mengatur waktu, menahan lidah dari keluhan, semuanya tampak remeh. Tetapi remeh-remeh itulah yang menyelamatkan jiwa dari karam. Namun, disiplin bukanlah sekadar pengendalian diri. Ia adalah seni mengarahkan energi pada tujuan yang lebih tinggi. Orang yang disiplin tidak hanya menolak godaan, ia menyalakan api pada sesuatu yang lebih berarti. Tanpa arah, disiplin hanya menjadi penjara. Dengan visi, disiplin menjadi sayap. Visi adalah bintang utara, disiplin adalah langkah kaki. Tanpa langkah, bintang hanyalah titik jauh yang tak terjangkau. Tetapi dengan langkah yang diulang setiap hari, bintang itu perlahan mendekat hingga akhirnya tergenggam dalam tangan. Lihatlah para filsuf dan pemimpin yang membentuk dunia. Mereka bukan hanya pemilik ide besar, melainkan praktisi disiplin harian. Marcus Aurelius menulis setiap hari meski sibuk mengatur kerajaan. Epictetus yang lahir sebagai budak melatih pikirannya setiap hari agar bebas meski rantai mengekang tubuhnya. Bahkan Socrates, yang konon menari dan berlatih fisik setiap pagi, menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak datang dari pikiran yang malas, melainkan dari tubuh dan jiwa yang terlatih. Mereka semua memahami bahwa disiplin adalah jembatan antara potensi dan kenyataan. Disiplin juga melatih kita untuk mencintai proses, bukan hanya hasil. Dunia modern begitu tergila-gila pada hasil instan, seolah-olah kebahagiaan bisa dipesan seperti barang dagangan. Tetapi jiwa yang kuat tahu bahwa kebahagiaan sejati ada pada proses itu sendiri. Saat kita disiplin, kita menemukan makna dalam setiap langkah, bukan hanya pada garis akhir. Kita menjadi seperti seorang pelari yang mencintai tarikan napas, bukan sekadar menanti garis finish. Pada akhirnya, disiplin adalah bentuk cinta. Cinta pada hidup yang tidak ingin disia-siakan. Cinta pada masa depan yang pantas diperjuangkan. Cinta pada jiwa yang ingin dibentuk menjadi kuat, berani, dan tak tergoyahkan. Orang yang disiplin mencintai dirinya dengan cara paling jujur. Bukan dengan memanjakan kelemahan, melainkan dengan menuntun dirinya menuju kekuatan. Dan jika ada satu kebenaran yang tak terbantahkan, itu adalah ini. Dunia akan menghormati orang yang bisa menghormati dirinya sendiri. Dan disiplin harian adalah penghormatan tertinggi. Jadi, latihlah disiplinmu bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai penghormatan pada kehidupan. Jangan biarkan hari-hari lewat tanpa arah. Jangan biarkan dirimu hanyut dalam arus malas yang menenggelamkan. Bangunlah setiap pagi dengan tekad untuk melatih jiwa, tubuh, dan pikiranmu. Karena pada akhirnya, yang akan membawamu melewati badai bukanlah keberuntungan, melainkan ketekunanmu. Latih disiplin harianmu, dan engkau akan menemukan bahwa hidupmu perlahan berubah menjadi karya besar. Disiplin adalah pedang yang akan memotong rantai kelemahan, perisai yang akan melindungimu dari godaan, dan cahaya yang akan menuntunmu ketika kegelapan mencoba merampas jalanmu. Dan ketika dunia bertanya siapa dirimu, engkau bisa berdiri tegak dan menjawab tanpa gentar, "Aku adalah hasil dari kebiasaan yang kupilih setiap hari." Bab 5. Bebaskan dirimu dari pendapat orang lain. Sejak awal sejarah manusia, penjara terbesar tidak selalu dibangun dari batu bata atau besi baja, melainkan dari suara-suara yang bergema di kepala kita. Suara orang lain, opini massa, bisikan masyarakat yang seringkali lebih kuat daripada rantai. Berapa banyak jiwa yang layu bukan karena tidak mampu, tetapi karena hidupnya diatur oleh pandangan sekelilingnya. Berapa banyak orang yang meninggalkan jalan hidup mereka sendiri karena takut ejekan, takut dianggap aneh, takut dipisahkan dari kerumunan. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Aku memiliki kekuatan untuk tidak menghiraukan opini mereka, dan jika aku mampu itu, aku aman." Satu kalimat sederhana, namun mengandung kunci kebebasan yang tidak ternilai, kebebasan batin. Kita hidup di dunia yang penuh sorotan, di mana pandangan orang lain membentuk layar raksasa yang terus menilai gerak-gerik kita.
Media sosial menyalakan sorotan itu lebih terang dari sebelumnya, membuat manusia hidup seperti aktor yang tak pernah turun dari panggung. Tetapi seorang stoik akan bertanya, untuk siapa kau bermain? Untuk penonton atau untuk jiwamu sendiri? Epictetus mengingatkan bahwa jika engkau ingin maju, bersiaplah dianggap bodoh. Dunia tidak bisa memahami setiap pilihanmu, karena jalanmu adalah jalan unik, dibentuk oleh takdirmu, bukan oleh suara mayoritas. Lihatlah sejarah. Sokrates menolak mengikuti arus opini umum, memilih mempertanyakan segalanya. Ia diejek, diadili, bahkan dihukum mati. Namun di balik kematiannya, lahir kehidupan baru dalam bentuk warisan kebijaksanaan yang masih mengguncang dunia hingga kini. Seneca menulis surat-suratnya dengan keberanian penuh, meski ia tahu Kaisar Nero mengawasinya dengan kecurigaan. Carl Jung berani menentang arus pemikiran Freud, gurunya sekaligus sahabatnya, demi menggali kedalaman jiwa manusia yang lebih luas. Mereka semua memahami, harga dari kebebasan diri adalah keberanian untuk menanggung tatapan sinis orang lain. Namun mengapa suara orang lain begitu kuat? Karena di dalam diri kita ada kerinduan purba untuk diterima, untuk menjadi bagian dari kawanan. Evolusi membuat kita takut ditolak, karena pada masa lalu penolakan berarti kematian. Tetapi di dunia modern, penolakan bukan lagi hukuman mati, penolakan hanyalah perbedaan arah. Meski begitu, banyak jiwa masih hidup seolah-olah komentar seseorang adalah pedang yang bisa menembus jantung mereka. Padahal komentar hanyalah udara yang lewat di mulut orang lain, tidak lebih. Aristoteles pernah menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Benar adanya. Tetapi menjadi makhluk sosial bukan berarti kehilangan inti individualitas. Hubungan dengan manusia lain seharusnya menjadi ruang berbagi, bukan penjara. Orang yang bijak bisa mendengarkan kritik tanpa runtuh, bisa menerima nasihat tanpa diperbudak. Ia berdiri teguh di pusat dirinya, seperti pohon yang akarnya menghujam dalam tanah, tak mudah goyah oleh angin opini yang berhembus dari segala arah. Disiplin batin yang telah kau latih sebelumnya kini menemukan ujian tertingginya. Keberanian untuk berdiri sendirian. Banyak orang mampu menahan lapar, menahan letih, menahan dingin. Tetapi hanya sedikit yang mampu menahan hinaan, gosip, dan penilaian. Padahal, luka fisik sembuh dalam hitungan hari, sementara luka yang lahir dari pengkhianatan diri sendiri, saat kita menyerah pada opini orang lain, dapat bertahan seumur hidup. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia memiliki dua kehidupan. Kehidupan sejati yang ia jalani, dan kehidupan bayangan yang ia ciptakan di benak orang lain. Kebanyakan orang mati tanpa pernah hidup di kehidupan sejatinya, karena terlalu sibuk memelihara bayangan itu. Bayangkan betapa sia-sianya jika seluruh waktumu dihabiskan untuk merawat cermin yang memantulkan wajah palsu, sementara wajah asli yang murni dibiarkan terlupakan. Kebebasan sejati lahir ketika kita mengalihkan pusat kendali dari luar ke dalam. Ketika kita tidak lagi menunggu tepuk tangan, tetapi menciptakan nilai dalam diam. Ketika kita tidak lagi bergantung pada validasi, tetapi menemukan kepuasan dalam kerja yang benar, dalam perjuangan yang jujur. Itulah mengapa Epictetus berkata, jika engkau mencari kebahagiaan, letakkan pada sesuatu yang bisa kau kendalikan, pikiranmu, tindakanmu, kehendakmu. Melepaskan diri dari pendapat orang lain bukan berarti mengabaikan semua manusia. Itu berarti menyaring, memilih, dan menjaga ruang batin agar tidak dijajah. Sama seperti seorang pelaut yang menghargai bintang-bintang untuk menavigasi laut, tetapi tidak membiarkan setiap hembusan angin menentukan arah perjalanannya. Dengarkan mereka yang bijak, tetapi jangan tunduk pada mereka yang hanya bersuara tanpa arah. Dengarkan nasihat yang membangun, tetapi jangan biarkan cemooh yang kosong merampas langkahmu. Lihatlah ke dalam cermin, tanyakan pada dirimu. Apakah aku hidup untuk memuaskan mata orang lain, atau aku hidup untuk menjalani panggilanku? Jika jawabanmu adalah yang pertama, maka engkau hanyalah bayangan. Jika jawabanmu adalah yang kedua, maka engkau adalah manusia yang sejati, yang berdiri di atas kakinya sendiri, yang tidak bisa ditaklukkan oleh kerumunan. Bebaskan dirimu dari pendapat orang lain, dan engkau akan merasakan ketenangan yang belum pernah kau kenal sebelumnya. Itu adalah ketenangan seorang pejuang yang tahu bahwa medan perang terbesar bukan di luar,
melainkan di dalam dirinya. Itu adalah ketenangan seorang filsuf yang tahu bahwa harga diri bukan ditentukan oleh sorak-sorai penonton, melainkan oleh integritas hati. Dan ketika engkau benar-benar bebas, engkau akan berjalan di dunia ini dengan langkah yang tak terguncang. Orang mungkin menertawakanmu, mungkin meremehkanmu, mungkin bahkan membencimu. Tetapi itu tidak penting, karena engkau telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada persetujuan dunia. Engkau telah menemukan dirimu sendiri. Bab 6. Peluk ketidaknyamanan. Ada sebuah paradoks yang selalu mengintai di dalam kehidupan. Semakin keras kita mengejar kenyamanan, semakin rapuh kita dibuat olehnya. Manusia modern membangun dunia dengan segala kemudahannya, menyingkirkan rasa lapar dengan sekali sentuh, menyingkirkan keheningan dengan bising yang tanpa henti, menyingkirkan kegelapan dengan cahaya buatan yang terus menyala. Namun di balik semua itu, jiwa menjadi rapuh, keberanian terkikis, ketangguhan hilang. Marcus Aurelius menulis, hidup yang lembut melahirkan jiwa yang lemah. Ia tahu, sama seperti besi yang ditempa api, manusia hanya menemukan bentuk sejatinya dalam panas ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan adalah guru purba, keras tetapi jujur. Di setiap gigitan dingin angin malam, di setiap keringat yang mengalir saat tubuh dipaksa melampaui batas, di setiap penantian panjang yang menyalakan kesabaran, ada sebuah panggilan yang sama. Bangun, jadilah lebih besar daripada keadaanmu. Seneca mengatakan bahwa kesulitan bukanlah hambatan, melainkan latihan. Ia membandingkan hidup dengan seorang gladiator. Siapa yang ingin menang tanpa luka? Siapa yang ingin dikenal tangguh tanpa pernah berlumur debu dan darah? Namun kita, anak-anak zaman ini, sering mengutuk ketidaknyamanan. Kita menghindar dari rasa sakit, kita menutup telinga pada kebosanan, kita melarikan diri dari kesunyian. Tetapi justru di sanalah emas tersembunyi. Epictetus, yang hidup sebagai budak, memahami hal ini lebih dalam dari siapapun. Baginya, penderitaan bukan alasan untuk menyerah, tetapi kesempatan untuk membuktikan bahwa kebebasan sejati tidak tergantung pada rantai, melainkan pada pikiran yang tak bisa ditundukkan. Ia menulis bahwa bukan peristiwa yang menghancurkan kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa itu. Dengan kata lain, ketidaknyamanan tidak pernah menjadi musuh. Musuh sejati adalah sikap kita yang menolak untuk menanggungnya. Carl Jung berbicara tentang shadow, sisi gelap yang disembunyikan manusia karena takut menghadapinya. Tetapi justru dengan merangkul bayangan itu, dengan berjalan ke wilayah ketidaknyamanan batin, manusia menemukan integritas dan kedalaman dirinya. Tidak ada transformasi tanpa rasa sakit. Ular harus menanggalkan kulitnya dengan susah payah. Kupu-kupu harus merobek kepompongnya. Biji harus pecah di dalam tanah yang gelap. Begitu pula manusia, tidak bisa lahir kembali tanpa menerima ketidaknyamanan sebagai pintu gerbang menuju pertumbuhan. Bayangkan seorang prajurit di medan perang. Ia tahu bahwa setiap langkah bisa menjadi yang terakhir. Namun justru ketidakpastian itu membuatnya hidup sepenuhnya, meledak dalam keberanian, karena tidak ada lagi ruang bagi penundaan. Aristoteles berkata bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan mengendalikan ketakutan itu demi sesuatu yang lebih besar. Begitu juga dengan ketidaknyamanan. Ia bukan untuk dihapus, melainkan untuk dihadapi dengan kepala tegak. Karena di dalamnya ada keberanian yang sedang ditempa. Kenyamanan adalah candu yang meninabobokan. Ia membuat manusia percaya bahwa hidup harus selalu mulus, bahwa rasa sakit adalah kesalahan, bahwa rintangan adalah bencana. Tetapi kenyataan selalu berbeda. Dunia tidak tunduk pada keinginan kita. Dunia berjalan dengan keras kepala, penuh ketidakpastian, penuh kerikil. Bila engkau hanya mencari kenyamanan, setiap gesekan kecil akan terasa seperti bencana. Tetapi bila engkau melatih jiwa dengan ketidaknyamanan, setiap badai akan terasa seperti latihan berikutnya. Lihatlah para filsuf, para pejuang, para visioner yang mengubah dunia. Mereka tidak lahir dari ruang yang empuk, tetapi dari cobaan. Marcus Aurelius memerintah sebuah kekaisaran dalam masa wabah dan perang, menulis filsafat di tengah ketidakpastian. Nelson Mandela menghabiskan puluhan tahun dalam penjara, namun keluar dengan hati yang lebih besar daripada sel yang mengekangnya. Seneca,
Di bawah bayang-bayang kematian yang diperintahkan Nero, tetap menulis dengan kejernihan yang tajam, seakan-akan tinta adalah darah yang ia persembahkan pada kebenaran. Maka janganlah engkau lari dari ketidaknyamanan. Peluklah ia. Saat tubuhmu menolak bangun lebih pagi, di sanalah medan pertempuran dimulai. Saat engkau memilih untuk tetap diam mendengarkan, meski hatimu gelisah ingin membalas, di sanalah kendali ditempa. Saat engkau duduk sendiri dalam kesunyian, menghadapi bayangan dirimu yang paling gelap, di sanalah kekuatan sejati mulai lahir. Ketidaknyamanan adalah pintu menuju kebebasan, karena ia mengajarkan kita bahwa kita tidak akan mati hanya karena rasa sakit sementara. Ia adalah api yang menguji logam, bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk membuktikan kemurniannya. Ia adalah malam panjang yang membuat fajar terasa suci. Ia adalah salib yang harus dipikul sebelum kebangkitan bisa dirayakan. Bila engkau menghindari ketidaknyamanan, engkau hanya menunda penderitaan. Tetapi bila engkau memeluknya, engkau menjadikan penderitaan itu sekutu. Epictetus mengingatkan, jangan berharap agar segala sesuatu terjadi sesuai dengan keinginanmu, tetapi berharaplah agar engkau bisa menghendaki segala sesuatu sebagaimana adanya. Disitulah kebebasan. Jangan tunggu hidup menjadi mudah. Jangan tunggu jalan rata terbentang. Peluk ketidaknyamanan, karena di sanalah engkau menemukan dirimu yang tak bisa dikalahkan. Dunia akan terus melemparkan duri, badai, kegelapan. Tetapi orang yang telah berdamai dengan ketidaknyamanan akan melangkah tanpa gentar, sebab ia tahu ketidaknyamanan bukan akhir, melainkan awal dari kebesaran. Bab 7. Kuasai dialog internalmu. Ada peperangan yang tidak terlihat, lebih sunyi daripada dentuman meriam, lebih tajam daripada pedang, dan lebih menentukan daripada kemenangan di medan perang. Peperangan itu berlangsung di dalam dirimu, di ruang yang tak seorang pun dapat melihatnya, tetapi semua orang merasakan akibatnya. Itulah medan tempur pikiran, medan yang ditentukan oleh dialog internalmu. Setiap manusia membawa suara-suara yang tak henti berbisik, suara keraguan yang merayap seperti ular, suara ketakutan yang mengetuk dada, suara penyesalan yang menggantungkan bayangan masa lalu, dan suara harapan yang samar mencoba bertahan di tengah hiruk-pikuknya. Dan di antara suara-suara itu, engkau dituntut untuk memilih siapa yang akan engkau beri tahta, siapa yang akan engkau jadikan penguasa di dalam kerajaan batinmu. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memimpin jutaan jiwa, pernah menulis dalam Meditations, kehidupan seseorang adalah hasil dari pikirannya. Ia tahu, sebelum ia bisa memerintah Roma, ia harus memerintah dirinya sendiri. Ia tahu, jika pikirannya runtuh, seluruh dunia akan runtuh bersamanya. Seneca juga memperingatkan, tidak ada penjara yang lebih menyakitkan daripada penjara yang kita bangun sendiri dengan pikiran yang dibiarkan liar. Sementara Epictetus, yang sepanjang hidupnya tidak pernah merdeka secara fisik, menemukan kebebasan sejati justru karena ia menguasai dialog internalnya. Suara yang engkau biarkan hidup dalam kepalamu adalah suara yang membentuk nasibmu. Jika engkau berkata pada dirimu sendiri bahwa engkau lemah, maka setiap langkah akan terasa berat. Jika engkau berkata bahwa engkau tidak mampu, maka bahkan pintu yang terbuka akan tampak seperti tembok yang tak tergoyahkan. Tetapi, bila engkau memilih untuk berkata, aku akan bangkit, aku akan bertahan, aku akan menanggung ini dan keluar lebih kuat, maka dunia yang tadinya tampak gelap, tiba-tiba akan menemukan cahaya. Carl Jung berbicara tentang bagaimana manusia seringkali membiarkan bayangan mendominasi batinnya. Suara-suara gelap yang ditekan akan kembali muncul dalam bentuk bisikan meracuni, menuntun manusia untuk merusak dirinya sendiri. Namun, Jung juga berkata bahwa dengan menghadapi bayangan itu, dengan mengakui dan mengintegrasikannya ke dalam kesadaran, manusia dapat menjadi utuh. Artinya, bukan dengan membungkam suara-suara dalam kepalamu, tetapi dengan menguasainya, dengan menempatkannya di bawah kendali kehendakmu, engkau bisa mengubah racun menjadi obat, kelemahan menjadi kekuatan. Setiap hari, engkau berdialog dengan dirimu sendiri. Dan ironisnya, suara yang paling sering engkau dengar bukanlah milik orang lain, melainkan milikmu sendiri. Dialog internalmu bisa menjadi hakim yang kejam,
bisa menjadi pelatih yang mendorong, bisa menjadi penipu yang melemahkan, atau bisa menjadi sahabat yang menyalakan semangat. Pertanyaannya, siapa yang engkau biarkan berbicara paling keras? Aristoteles mengajarkan tentang etos, bahwa kebiasaan membentuk karakter. Demikian pula dengan pikiran, kebiasaan berbicara pada diri sendiri dengan cara tertentu akan mengukir karaktermu. Jika setiap kali engkau jatuh, engkau memilih untuk menghina dirimu sendiri, maka karakter yang tumbuh adalah rapuh dan penuh rasa malu. Tetapi jika setiap kali engkau jatuh, engkau memilih untuk berkata, "Bangkitlah." Karena jatuh adalah bagian dari perjalanan, maka karakter yang tumbuh adalah tabah, berani, dan tidak tergoyahkan. Lihatlah para pejuang besar dalam sejarah. Mereka tidak selalu dikelilingi oleh pujian. Sebaliknya, mereka hidup dalam badai kritik, penolakan, bahkan pengkhianatan. Tetapi yang membuat mereka tetap berdiri, bukanlah suara dari luar, melainkan suara dari dalam. Mandela bertahan di balik jeruji selama puluhan tahun bukan karena dunia menyanjungnya, tetapi karena dialog internalnya lebih kuat daripada jeruji besi. Marcus Aurelius menulis untuk dirinya sendiri, bukan untuk publik, karena ia tahu bahwa perang sesungguhnya bukan melawan musuh-musuh di perbatasan, melainkan melawan kelemahan dalam pikirannya sendiri. Ketika badai kehidupan datang, engkau tidak bisa memilih kata-kata orang lain, tetapi engkau selalu bisa memilih kata-kata yang kau ucapkan pada dirimu sendiri. Itu adalah kebebasan terakhir yang tidak bisa dirampas siapapun. Viktor Frankl, yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, menyatakan, segala sesuatu dapat diambil dari seorang manusia, kecuali satu hal, kebebasan terakhir manusia, untuk memilih sikapnya dalam menghadapi keadaan. Dan sikap itu lahir dari dialog internal. Latihlah dirimu untuk berbicara dengan kejelasan. Saat pikiranmu mulai diracuni keraguan, tarik ia kembali dan tanyakan, apakah ini benar? Ataukah hanya ketakutan yang menyamar sebagai kebenaran? Saat hatimu gemetar menghadapi tantangan, bisikkan padanya, engkau telah melalui yang lebih berat dari ini, dan engkau akan melalui ini juga. Saat tubuhmu menolak untuk melangkah, perintahkan dengan suara yang tegas, bergeraklah, karena stagnasi adalah kematian. Dialog internal bukan sekadar kata-kata, ia adalah arsitektur jiwa. Ia membangun atau meruntuhkan. Ia bisa menjadi racun atau obat. Ia bisa membuat dunia menjadi penjara, atau menjadikannya sebuah ladang latihan. Bila engkau menguasainya, engkau menguasai hidupmu. Maka dengarlah, jangan pernah biarkan musuh terkuatmu bersembunyi di balik wajahmu sendiri. Jangan biarkan suaramu sendiri menjadi belenggu. Kuasai dialog internalmu, karena dari sanalah keberanian lahir, dari sanalah ketenangan tumbuh, dari sanalah tindakan mengambil bentuk. Dan ketika engkau benar-benar menguasai kerajaan batin itu, dunia luar tidak akan lagi bisa mengguncangmu. Engkau akan berdiri, seperti pohon yang akar-akarnya menembus bumi, ditiup badai, dihantam hujan, tetapi tak pernah tumbang. Karena di dalam dirimu, engkau telah memenangkan perang yang sesungguhnya. Bab 8. Sederhanakan hidupmu. Bayangkan sebuah ruangan penuh benda, meja yang dipenuhi kertas tak terbaca, rak yang dipenuhi barang-barang yang tidak lagi kau gunakan, dan sudut-sudut yang dipenuhi debu masa lalu. Kau berdiri di tengahnya, merasa sesak meski ada ruang kosong. Begitulah kehidupan banyak orang saat ini, tercekik oleh hal-hal yang mereka kumpulkan, bukan karena hal-hal itu memberi makna, melainkan karena mereka takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tak pernah menjadi miliknya. Hidup modern telah menipu kita dengan keyakinan bahwa semakin banyak kita memiliki, semakin bernilai kita di mata dunia. Tetapi kebenaran yang lebih tua daripada peradaban itu sendiri adalah ini. Kesederhanaan membebaskan, dan kelimpahan yang tak terkendali justru mengikatmu pada rantai tak kasat mata. Marcus Aurelius pernah menuliskan bahwa manusia seringkali kehilangan hidupnya dengan mengejar terlalu banyak hal yang tidak penting, sementara inti kehidupan yang sejati begitu dekat, begitu sederhana. Seneca mengingatkan kita bahwa orang miskin bukanlah ia yang memiliki sedikit, melainkan ia yang selalu merasa kekurangan. Kata-kata ini tidak lahir dari teori abstrak, tetapi dari pengalaman manusia yang telah melihat bahwa obsesi terhadap lebih harta, lebih pujian, lebih status adalah sumber penderitaan yang tak pernah berujung.
Bayangkan seorang pelaut di tengah badai. Kapalnya nyaris karam, dan ia mencoba menyelamatkan setiap perhiasan yang ia bawa. Ia menolak membuang beban, meski beban itu membuat kapal semakin tenggelam. Ia tidak sadar bahwa kemewahan yang ia genggam adalah justru penyebab ia akan kehilangan segalanya. Bukankah itu gambaran kita? Kita memeluk ambisi yang tidak penting, barang-barang yang tidak bernyawa, hubungan yang tidak sehat, hanya karena kita takut melepaskan. Padahal, melepaskanlah yang memberi kita ruang untuk bernafas. Epictetus, seorang budak yang akhirnya menjadi guru kebebasan, memahami satu hal. Kebebasan sejati lahir bukan ketika kita mendapatkan segalanya, melainkan ketika kita belajar tidak diperbudak oleh apapun. Baginya, kesederhanaan bukanlah pengorbanan, tetapi jalan menuju kekuatan. Karena siapa yang mampu berkata, "Aku baik-baik saja dengan yang sedikit," adalah orang yang paling sulit dikalahkan. Dunia bisa merampas harta, meruntuhkan rumah, bahkan mencabut kekuasaan, tetapi dunia tidak bisa menyentuh jiwa yang sudah berdamai dengan kesederhanaan. Carl Jung pernah menulis bahwa dunia modern penuh dengan kebisingan psikis, sebuah banjir simbol, gambar, dan tuntutan yang menyerang batin manusia. Kita terus-menerus terdorong untuk membandingkan, untuk menambahkan, untuk mengisi kekosongan dengan sesuatu dari luar. Tetapi semakin banyak kita isi, semakin kosong kita rasakan. Jung percaya jalan menuju individuasi, menjadi diri yang utuh, hanya mungkin jika kita berani menyingkirkan kebisingan itu dan mendengarkan suara terdalam yang sederhana, yang tak membutuhkan topeng. Kesederhanaan adalah kejernihan. Ketika engkau tidak lagi terbelenggu oleh keinginan tanpa akhir, engkau bisa melihat dengan jelas apa yang benar-benar penting. Waktu yang singkat, tubuh yang fana, jiwa yang rapuh, dan kesempatan untuk berbuat baik yang bisa hilang kapan saja. Aristoteles berbicara tentang telos, tujuan dari segala sesuatu. Hidupmu tidak diciptakan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin benda, melainkan untuk mencapai potensi tertinggimu. Dan potensi itu hanya bisa muncul ketika engkau tidak terseret oleh beban yang tidak perlu. Lihatlah gunung. Ia berdiri agung, tidak karena ia dihiasi oleh ornamen, tetapi karena kesederhanaannya, batu, tanah, dan langit. Lihatlah laut. Ia memukau, bukan karena ia memamerkan sesuatu, melainkan karena luasnya yang kosong, bebas, dan tak terbatas. Begitu pula manusia. Kekuatan sejatinya bukan dari apa yang ditambahkan, melainkan dari apa yang ditanggalkan. Hidup sederhana bukan berarti hidup kecil. Justru sebaliknya, kesederhanaan memberi ruang bagi jiwa untuk melebar, bagi visi untuk menjadi jelas, bagi tujuan untuk berdiri tanpa penghalang. Saat engkau berhenti mengejar semua hal, engkau bisa mengejar hal yang paling penting. Saat engkau melepaskan 10 arah yang menyesatkan, engkau bisa berjalan lurus menuju satu arah yang benar. Ketika engkau mulai merapikan hidupmu, bukan hanya barang-barangmu yang engkau singkirkan, tetapi juga kebingungan, rasa cemas, dan kebutuhan untuk membuktikan dirimu pada orang lain. Engkau mulai menemukan ritme yang lebih tenang, suara hati yang lebih jernih, dan keberanian untuk berkata, "Ini cukup." Dan pada saat itu, dunia kehilangan kekuasaannya atasmu. Maka, sederhanakanlah hidupmu. Potong cabang yang tidak memberi buah. Singkirkan beban yang tidak perlu. Jangan biarkan egomu menimbun benda, status, atau ambisi yang hanya membuatmu tersesat. Jadilah seperti air yang jernih. Ia mungkin tidak mencolok, tetapi ia mampu menembus batu, ia memberi hidup, dan ia bertahan lebih lama daripada semua hal yang berusaha menenggelamkannya. Kesederhanaan adalah pedang yang memotong ilusi. Dengan itu, engkau bisa melihat kebenaran dengan mata telanjang, tanpa hiasan, tanpa topeng. Dan ketika engkau benar-benar merangkul kesederhanaan, engkau akan menemukan bahwa kekuatan terbesar bukanlah dalam menambahkan sesuatu, tetapi dalam berani berkata, "Aku tidak membutuhkan lebih, karena aku sudah cukup untuk menjalani hidup ini." Bab 9. Gunakan alam sebagai panduan. Ada sebuah kebenaran yang terus diabaikan manusia modern. Alam bukan hanya tempat kita tinggal, melainkan guru tertua yang pernah ada.
Setiap pohon, setiap sungai, setiap bintang di langit malam adalah naskah abadi yang telah ditulis jauh sebelum pena pertama menyentuh kertas, sebelum filsuf pertama duduk untuk menimbang arti hidup. Mereka yang mau melihat akan menemukan hukum kehidupan yang tidak pernah gagal di balik ritme musim, kesunyian gunung, dan dentuman ombak yang tak henti-hentinya kembali ke pantai. Marcus Aurelius menuliskan bahwa segala sesuatu di alam semesta tunduk pada tatanan yang rasional, dan manusia sebagai bagian darinya hanya akan menemukan kedamaian jika ia selaras dengan hukum itu. Seneca berbicara tentang hidup sesuai dengan kodrat alamiah, bukan dalam arti kembali ke hutan tanpa api peradaban, tetapi dalam arti kembali pada esensi, pada jalan yang lurus tanpa polusi keserakahan. Epictetus menegaskan bahwa penderitaan terbesar manusia lahir dari keengganannya menerima apa yang memang merupakan bagian dari aturan kosmik. Maka, gunakanlah alam sebagai panduanmu, bukan sebagai properti untuk dieksploitasi, melainkan sebagai cermin untuk melihat kembali dirimu sendiri. Lihatlah sebuah pohon ek yang tumbuh lambat namun kokoh. Ia tidak tergesa-gesa, tidak resah mengejar pertumbuhan semalam. Ia mengakar dalam, menunggu musim dengan sabar, menahan badai tanpa keluh, dan memberi teduh kepada siapa saja tanpa menuntut balasan. Dari pohon, kita belajar bahwa kekuatan sejati lahir dari ketekunan dan kesabaran, bukan dari kecepatan semu. Perhatikan sungai yang mengalir. Ia tidak pernah berhenti, meskipun batu menghadang jalannya. Ia tidak memaksa, tetapi ia juga tidak menyerah. Dengan kelembutannya ia mengikis karang, dengan kesetiaannya ia menembus gunung. Dari sungai kita belajar bahwa keteguhan lebih berkuasa daripada kekerasan, bahwa fleksibilitas lebih abadi daripada kekakuan. Pandanglah langit malam yang luas. Bintang-bintang yang kita lihat hari ini mungkin sudah padam ribuan tahun lalu, tetapi cahaya mereka masih setia berjalan, menyentuh mata kita melintasi ruang dan waktu. Dari bintang kita belajar bahwa warisan sejati bukanlah apa yang kita genggam dalam hidup ini, melainkan apa yang kita pancarkan sehingga bertahan setelah kita tiada. Carl Jung berbicara tentang ketidaksadaran kolektif, ruang batin yang terhubung dengan simbol-simbol arketipal yang telah hidup sejak manusia pertama memandang langit dan bertanya, "Mengapa aku ada?" Alam adalah buku simbol itu. Gunung adalah arketipe keteguhan. Laut adalah arketipe kedalaman jiwa. Matahari adalah arketipe vitalitas. Ketika kita jauh dari alam, kita kehilangan bahasa kuno yang sesungguhnya menghubungkan kita dengan jiwa kita sendiri. Aristoteles menekankan bahwa segala sesuatu memiliki tujuan alami, telos. Biji pohon oak tidak bercita-cita menjadi mawar, melainkan menjadi oak sepenuhnya. Air hujan tidak berambisi menjadi api, melainkan menurunkan kehidupan dengan caranya sendiri. Alam hidup dengan kesetiaan pada kodratnya, sementara manusia seringkali menderita karena mengkhianati kodratnya sendiri. Maka gunakanlah alam sebagai kompas. Tanyakan pada dirimu, apakah jalan yang kau pilih membuatmu semakin dekat dengan kodrat sejati, atau justru menjauhkanmu dari diri yang seharusnya kau capai? Bayangkan badai. Ia datang, menghancurkan, mengguncang rumah, menumbangkan pohon. Namun setelah itu, tanah menjadi subur, udara lebih bersih, dan kehidupan menemukan kesempatan baru. Begitu pula dengan cobaan hidup. Ia datang untuk meruntuhkan yang rapuh, agar yang kuat bisa tumbuh. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa halangan adalah jalan, the obstacle is the way. Sama seperti badai, tantangan bukan untuk meniadakan kita, melainkan untuk membentuk kita. Perhatikan musim yang datang silih berganti. Musim semi menanam, musim panas menuai, musim gugur melepaskan, musim dingin beristirahat. Alam tidak menolak siklusnya, karena ia tahu bahwa semua itu adalah bagian dari tarian yang lebih besar. Kita yang sering menderita karena menolak musim kehidupan, ingin terus berada di musim semi tanpa mau menerima musim gugur, ingin menuai tanpa mau menanam, ingin berlari tanpa mau beristirahat. Alam mengajarkan, jangan melawan siklusmu, hiduplah sesuai dengan waktumu. Dan lihatlah api, ia memberi cahaya, memberi hangat, tetapi jika tidak dijaga, ia membakar habis segalanya. Begitulah hasrat manusia. Jika diarahkan dengan bijak, ia menerangi jalan. Jika dibiarkan liar, ia menghancurkan. Alam tidak hanya lembut, ia juga keras, ia juga kejam. Dan dari kekejamannya kita belajar batas, disiplin,
dan kesadaran akan konsekuensi. Jika engkau merasa tersesat, berjalanlah ke hutan. Diamlah di tepi danau, dengarkan desir angin. Bukan karena di sana ada jawaban eksplisit, tetapi karena di sana kau akan menemukan pantulan jiwamu sendiri. Alam tidak memberi nasihat dengan kata-kata, ia memberi dengan keheningan yang membukakan mata. Gunakan alam sebagai panduan, karena ia adalah filsuf abadi yang tidak pernah berbohong. Ia menunjukkan bahwa hidup bukan tentang mempercepat segalanya, melainkan tentang menemukan ritme yang tepat. Ia menunjukkan bahwa kesabaran bukan kelemahan, melainkan strategi yang sudah terbukti selama miliaran tahun. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada melawan arus, melainkan pada kemampuan untuk tetap setia mengalir meski batu menghadang. Dan pada akhirnya, ketika engkau belajar dari alam, engkau akan menyadari bahwa hidup yang selaras bukanlah hidup yang penuh dengan keterpaksaan, melainkan hidup yang bergerak sebagaimana semesta bergerak. Tegas namun lembut, kuat namun sederhana, fana namun bermakna. Maka kembalilah pada ritme itu, dan biarkan langkahmu menyatu dengan musik agung yang telah dimainkan sejak awal waktu. Bab 10. Ingatlah akan singkatnya hidup. Bayangkan sebuah jam pasir yang perlahan meneteskan butir demi butir pasir ke ruang hampa. Setiap butir adalah detik kehidupanmu, jatuh tanpa henti, tak dapat ditahan, tak bisa dibalikkan. Dari jauh mungkin terlihat lambat, tetapi ketika engkau menatapnya dengan jujur, engkau sadar betapa cepat ia lenyap, betapa singkat ia bertahan di genggamanmu. Itulah hidupmu. Singkat, rapuh, dan fana. Marcus Aurelius pernah berbisik dalam Meditations, engkau adalah napas yang cepat hilang, tubuh yang sebentar lagi menjadi abu, nama yang segera dilupakan. Dan justru dalam kesadaran itu, lahir kekuatan, bukan keputusasaan. Seneca menulis bahwa hidup bukan terlalu pendek, melainkan terlalu sering kita buang untuk hal-hal remeh. Kita tidak kekurangan waktu, kita hanya membiarkannya bocor dari genggaman seperti air yang mengalir melalui tangan yang tidak pernah menggenggam dengan sadar. Kita hidup seolah besok dijamin, seolah esok adalah milik kita. Padahal besok hanyalah janji yang rapuh, yang bisa diambil kapan saja. Ingatlah betapa banyak orang yang kemarin masih tertawa, tetapi hari ini sudah tiada. Betapa banyak rencana yang ditulis dengan penuh gairah, namun lenyap tanpa pernah terwujud karena sang pemilik tidak pernah sempat menyentuhnya. Carl Jung berbicara tentang bayangan yang selalu mengintai di balik kesadaran manusia. Bayangan itu adalah kematian, keabadian, dari ketidakberadaan. Kita bisa menutup mata darinya, tapi ia tidak pernah pergi. Justru dengan menghadapi bayangan itu, kita menemukan pencerahan, bahwa kita tidak bisa menunda hidup, bahwa keberanian sejati lahir dari menerima kefanaan. Epictetus menegaskan bahwa saat kita duduk untuk makan atau berjalan di jalanan, kita harus ingat, ini mungkin yang terakhir. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuat setiap momen menjadi suci, menjadi penuh bobot, menjadi hidup yang sesungguhnya. Bayangkan seorang prajurit Romawi yang berdiri di medan perang, menyadari bahwa setiap teriakan, setiap tebasan pedang, bisa menjadi yang terakhir ia dengar. Justru karena kesadaran itu, setiap langkahnya penuh intensitas, setiap keputusan diambil dengan keberanian. Ia tidak menunda hidup. Ia menjalaninya dengan segenap jiwa karena ia tahu esok mungkin tak pernah datang. Dan begitulah seharusnya kita menatap hari ini. Dengan keberanian seorang prajurit yang tidak bisa menghindar dari kefanaan. Aristoteles berbicara tentang eudaimonia, hidup yang penuh makna. Bukan sekadar panjang, melainkan berkualitas. Apa artinya 100 tahun yang dihabiskan dalam ketakutan, kebingungan, dan kesia-siaan? Bukankah lebih mulia 1 dekade yang dihidupi dengan keberanian, kejernihan, dan karya yang menyalahkan jiwa orang lain? Waktu tidak diukur dengan panjangnya, melainkan dengan kedalaman yang kita ciptakan di dalamnya. Bayangkan sebuah lilin, nyala apinya kecil, rapuh, tetapi cukup untuk menerangi ruangan yang gelap. Ia tidak peduli berapa lama ia akan menyala, ia hanya tahu bahwa selama ia bernyala, ia akan memberi cahaya. Begitu pula hidupmu. Jangan habiskan ia dalam penyesalan yang sia-sia, dalam penundaan yang tiada akhir.
Biarkan ia terbakar untuk sesuatu yang layak, sesuatu yang menggetarkan jiwa, sesuatu yang akan tetap berkilau bahkan ketika tubuhmu sudah padam. Kematian bukan musuh, ia adalah penasihat paling jujur. Ia menatapmu setiap pagi ketika kau bangun, ia berbisik setiap malam ketika kau tidur. Apa yang kau lakukan hari ini sungguh pantas jika esok aku datang. Itulah pertanyaan yang seharusnya membentuk keberanianmu. Itulah pertanyaan yang membuatmu menyadari bahwa mimpi yang ditunda adalah mimpi yang mungkin tidak pernah lahir. Lihatlah alam yang terus mengajarkan kefanaan. Daun gugur di musim dingin, tetapi dari kematiannya lahir tunas baru di musim semi. Bintang padam, tetapi cahayanya masih menembus ribuan tahun. Hidupmu mungkin singkat, tetapi dampakmu bisa abadi jika kau memilih untuk hidup dengan penuh kesadaran. Kita sering menunggu momen yang tepat, hari yang sempurna, situasi yang ideal. Tetapi hari yang sempurna itu tidak pernah ada, karena hari yang sempurna adalah hari ini. Satu-satunya yang benar-benar kau miliki. Marcus Aurelius mengingatkan, jangan menunggu filsafat selesai diajarkan kepadamu. Jangan menunggu kesempatan sempurna, karena hidupmu sudah berlangsung sekarang. Jika kau ingin menjadi bijak, jadilah sekarang. Jika kau ingin berani, bertindaklah sekarang. Jika kau ingin mencintai, tunjukkanlah sekarang. Dan ketika akhirnya napas terakhir itu datang, ketika pasir terakhir jatuh dari jam kehidupanmu, engkau akan tersenyum, bukan karena engkau hidup lama, melainkan karena engkau hidup dengan segenap keberanian, segenap intensitas, dan segenap jiwa. Engkau akan tahu bahwa engkau tidak menunda, engkau tidak lari, engkau tidak menyia-nyiakan kesempatan. Hidupmu mungkin singkat, tetapi ia menyala, dan nyalanya cukup untuk menggetarkan dunia. Bab 11. Latih rasa syukur yang sadar. Ada sebuah kekuatan diam-diam yang sering kita abaikan, padahal ia mampu mengubah badai menjadi taman, luka menjadi pelajaran, dan kehilangan menjadi kebangkitan. Kekuatan itu bernama rasa syukur, bukan syukur yang diucapkan setengah hati seperti ritual kosong, melainkan syukur yang sadar, syukur yang lahir dari penglihatan yang tajam terhadap kenyataan, dari keberanian menatap hidup dengan mata terbuka, bukan dengan ilusi. Seneca pernah menulis bahwa manusia sering menderita bukan karena kekurangan, melainkan karena gagal menghargai apa yang sudah ada. Kita selalu menatap ke arah yang hilang, sambil lupa bahwa di tangan kita masih ada harta yang tak ternilai. Bayangkan seseorang yang berjalan di padang pasir, haus, letih, hampir menyerah. Ketika ia menemukan setetes air, tetes itu menjadi keajaiban. Ia tidak meratapi bahwa air itu hanya setetes. Ia merayakan bahwa hidupnya diperpanjang sesaat lagi. Begitu pula hidup kita. Berapa kali kita lupa merayakan hal-hal kecil yang sesungguhnya menopang keberadaan kita. Nafas yang masih mengalir, tubuh yang masih bergerak, mata yang masih bisa menatap cahaya pagi. Marcus Aurelius mengingatkan, jangan meremehkan hal-hal kecil, karena dalam hal-hal kecil, itulah hidup berlangsung. Rasa syukur yang sadar bukanlah penyangkalan terhadap penderitaan. Ia tidak menutup mata terhadap rasa sakit, kehilangan, atau kekecewaan. Justru ia menyalakan cahaya kecil di tengah kegelapan, agar kita tidak tersesat oleh rasa pahit. Epictetus mengajarkan bahwa bukan keadaan yang membuat kita menderita, tetapi cara kita memandangnya. Syukur yang sadar adalah seni melihat setiap keadaan sebagai peluang untuk berlatih jiwa. Ketika kehilangan menimpa, kita belajar tentang ketangguhan. Ketika gagal, kita belajar tentang kebijaksanaan. Ketika tertimpa kesulitan, kita menemukan kekuatan yang sebelumnya tertidur. Carl Jung berbicara tentang integrasi bayangan. Kita tidak bisa hanya mencintai terang dan menolak gelap, karena jiwa manusia terbentuk dari keduanya. Begitu pula dengan syukur. Syukur sejati bukan hanya untuk hal-hal indah, tetapi juga untuk luka yang menajamkan, untuk kesedihan yang melembutkan hati, untuk badai yang membentuk keberanian. Syukur yang sadar bukanlah rasa puas yang pasif, tetapi sebuah pengakuan bahwa setiap detik hidup adalah kesempatan, setiap peristiwa adalah guru, dan setiap tarikan nafas adalah pengingat bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menjadi lebih. Bayangkan sebuah kapal yang terombang-ambing di lautan ganas. Angin kencang bisa dianggap musuh, tetapi ia juga bisa menjadi tenaga pendorong yang membawa kapal itu lebih cepat ke pelabuhan
jika layar diarahkan dengan benar. Begitu pula syukur. Ia mengubah penderitaan menjadi tenaga. Ia mengubah hambatan menjadi pijakan. Tanpa syukur, hati menjadi gelap, penuh keluhan, mudah rapuh. Dengan syukur, bahkan penderitaan terberat sekalipun berubah menjadi bahan bakar untuk maju. Aristoteles berbicara tentang kebajikan sebagai keseimbangan antara dua ekstrim. Syukur yang sadar adalah jalan tengah antara keputusasaan dan kesombongan. Ia menjaga kita dari rasa kosong yang meratapi kekurangan, sekaligus menjauhkan kita dari arogansi yang menganggap hidup adalah hak milik, bukan anugerah. Ia membuat kita rendah hati, tetapi juga kuat. Ia membuat kita tenang, tetapi juga berani. Di dunia modern yang bising, syukur yang sadar adalah bentuk perlawanan. Ketika orang-orang sibuk mengejar apa yang belum mereka punya, syukur mengajarkan kita berhenti sejenak, menatap apa yang sudah ada, dan menyadari bahwa kebahagiaan bukan datang dari akumulasi, melainkan dari kesadaran. Kesadaran bahwa meski hidup singkat, ia penuh dengan keajaiban sederhana yang sering kita abaikan. Syukur bukanlah akhir, ia adalah permulaan. Dari syukur lahir kejernihan, dari kejernihan lahir visi, dari visi lahir tindakan, dan dari tindakan lahir perubahan. Seperti akar yang tak terlihat tetapi menopang pohon besar, syukur menopang seluruh bangunan hidup kita. Tanpanya, kita mudah tumbang meski tampak kuat dari luar. Dengan syukur, bahkan di tanah yang tandus, kita bisa tetap berakar dan bertumbuh. Dan ketika akhirnya kita menoleh ke belakang, pada jalan panjang yang penuh luka, peluh, dan air mata, kita akan menyadari satu hal. Semua itu pantas, semua itu indah, karena kita melaluinya dengan rasa syukur yang sadar. Rasa syukur yang menjadikan setiap momen, baik terang maupun gelap, sebagai bagian dari mozaik kehidupan yang utuh. Pada akhirnya, bukan jumlah hari yang membuat hidup bernilai, melainkan kesadaran yang kita bawa di dalamnya. Dan syukur adalah kesadaran paling murni yang menjadikan hidup singkat terasa tak terbatas. Bab 12. Jadilah pemilik reaksi-reaksimu. Hidup bukanlah arus yang bisa kita kendalikan sepenuhnya, melainkan lautan luas yang setiap saat bisa melemparkan badai, ombak, dan angin liar ke arah kita. Tetapi Marcus Aurelius mengingatkan bahwa bukan angin yang menentukan arah pelayaran, melainkan bagaimana kita mengatur layar. Disinilah letak kebebasan terakhir manusia. Bukan dalam memilih apa yang akan menimpa kita, melainkan dalam memilih bagaimana kita merespons. Kita bukan budak dari peristiwa, kita adalah penguasa atas reaksi kita sendiri. Dunia boleh merampas segalanya, tetapi tidak ada yang bisa mencabut hak kita untuk menentukan sikap batin. Epictetus, seorang budak yang kemudian menjadi filsuf besar, mengajarkan hal yang sama. Benda-benda eksternal, penghinaan, kehilangan, bahkan penderitaan fisik sekalipun, semua itu berada di luar kendali kita. Yang ada di tangan kita hanyalah interpretasi kita, pilihan kita, respons kita. Dan di sanalah kebebasan sejati bersemayam. Betapa agungnya sebuah jiwa yang tak terguncang oleh hinaan, yang tidak dikendalikan oleh amarah orang lain, yang tidak jatuh hanya karena diperlakukan tidak adil. Itu adalah bentuk kepemilikan yang paling radikal, kepemilikan atas diri sendiri. Namun, dunia modern mengajarkan sebaliknya. Kita diajari untuk bereaksi cepat, untuk meledak ketika disakiti, untuk menyalakan api balas dendam ketika dihina, untuk membiarkan perasaan mengendalikan keputusan. Kita hidup dalam zaman di mana emosi mudah dijual, di mana algoritma memancing kemarahan agar kita tetap terpaku pada layar, di mana kesabaran dianggap kelemahan dan pengendalian diri dianggap membosankan. Padahal, justru di tengah kebisingan inilah pengendalian reaksi menjadi kekuatan yang paling revolusioner. Carl Jung menulis bahwa apa yang tidak kita sadari akan muncul dalam hidup kita sebagai takdir. Jika kita tidak menyadari dan melatih reaksi kita, maka kita akan hidup sebagai budak impuls, dikendalikan oleh bayangan yang kita tolak untuk kenali. Maka kesadaran adalah pedang tajam yang membebaskan kita dari belenggu. Saat kita mampu menahan kata-kata yang tak perlu, saat kita mampu memilih diam daripada dendam, saat kita mampu mengubah amarah menjadi energi untuk membangun,
maka kita tidak lagi sekadar hidup. Kita memimpin diri kita sendiri. Bayangkan seorang prajurit Romawi di medan perang. Anak panah melesat, debu memenuhi udara, teriakan menggema. Ia tidak bisa mengendalikan serangan musuh. Ia tidak bisa menghentikan datangnya badai. Tetapi ia bisa memilih apakah ia panik dan kehilangan kendali, atau ia berdiri tegak, menahan napas, menunggu momen yang tepat untuk mengayunkan pedang. Begitu pula dengan kita. Hidup tidak menjanjikan medan yang damai, tetapi ia memberi kita ruang kecil, ruang hening di antara stimulus dan respons. Dan di ruang itulah seluruh kekuatan kita terletak. Aristoteles berbicara tentang keutamaan sebagai kebiasaan yang terlatih. Menguasai reaksi bukanlah hadiah instan, melainkan hasil dari latihan berulang, dari keberanian untuk setiap hari menahan diri ketika dorongan ingin meledak, dari kesediaan untuk berkata tidak pada impuls yang lemah, dari komitmen untuk tetap tenang ketika dunia mengguncang. Disiplin ini mungkin tampak keras, tetapi ia adalah jalan menuju kebebasan batin yang paling murni. Dan jangan salah, menguasai reaksi bukan berarti mengekang hidup, bukan berarti mematikan emosi. Justru sebaliknya, itu berarti menyalurkan emosi dengan arah yang benar. Amarah bisa menjadi penghancur, tetapi ketika diarahkan, ia bisa menjadi bahan bakar keberanian. Rasa sakit bisa melemahkan, tetapi jika dipeluk dengan kesadaran, ia bisa menjadi guru yang memperdalam jiwa. Kecewa bisa meruntuhkan, tetapi jika ditransformasi, ia bisa menjadi batu pijakan untuk melompat lebih tinggi. Seperti air yang mengalir, reaksi kita bisa menghantam dan menghancurkan, tetapi juga bisa diarahkan untuk menggerakkan turbin, memberi tenaga, membangun sesuatu yang lebih besar. Semua tergantung pada siapa yang memegang kendali, kita atau keadaan. Kebesaran seseorang bukan ditentukan oleh berapa banyak kemenangan yang ia menangkan di luar dirinya, tetapi berapa banyak pertempuran yang ia menangkan di dalam dirinya. Saat hinaan tidak lagi memprovokasi, saat kegagalan tidak lagi menghancurkan harga diri, saat kehilangan tidak lagi memadamkan cahaya jiwa, maka kita telah menemukan sebuah kekuatan yang tak bisa disentuh oleh siapapun. Dan pada akhirnya, kita akan mengerti bahwa menjadi pemilik reaksi-reaksi kita adalah inti dari kebebasan sejati. Kebebasan yang tidak bisa dirampas oleh tiran, tidak bisa dicuri oleh keadaan, tidak bisa dihancurkan oleh tragedi. Kebebasan yang lahir dari dalam, dari jiwa yang memilih untuk tetap berdaulat meski dunia berusaha mengguncangnya. Inilah jalan keberanian, inilah jalan kebijaksanaan, inilah jalan hidup yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya, inti dari semua pelajaran ini hanyalah satu. Hidupmu terlalu berharga untuk terus kau serahkan pada gangguan, pada emosi yang liar, pada pandangan orang lain, atau pada kebiasaan yang membuatmu stagnan. Para Stoik mengajarkan bahwa dunia luar tidak pernah bisa benar-benar kau kendalikan, tetapi dirimu, pikiranmu, fokusmu, pilihanmu, itu mutlak berada dalam genggamanmu. Dan justru di sanalah letak kekuatanmu. Fokus pada diri bukan berarti egois, melainkan sadar bahwa satu-satunya investasi paling berharga dalam hidup ini adalah dirimu sendiri. Setiap kali kau membiarkan pikiranmu terseret oleh amarah, kecemasan, penilaian orang lain, atau penyesalan yang tak berkesudahan, sesungguhnya kau sedang menyia-nyiakan detik-detik hidupmu yang tidak akan pernah kembali. Stoikisme mengingatkan bahwa hidup ini singkat, rapuh, dan bisa berakhir kapan saja. Maka, pertanyaan besarnya, apa yang akan kau lakukan dengan waktu yang tersisa? Memaksa diri untuk fokus pada diri adalah tindakan disiplin, sekaligus keberanian. Itu berarti belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang merampas energi. Belajar memilih keheningan ketika reaksi impulsif ingin meledak. Belajar kembali ke pusat dirimu setiap kali badai luar datang mengguncang. Itu bukan pekerjaan satu hari, melainkan perjalanan seumur hidup. Tetapi justru dalam perjalanan itulah terbentuk kekuatan batin, ketenangan, dan kejernihan yang membuatmu tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Hidup yang menyia-nyiakan waktu adalah hidup yang selalu berlari mengejar validasi, sibuk membuktikan diri, sibuk membandingkan, tetapi melupakan esensi. Hidup seorang stoik adalah hidup yang sederhana, namun penuh kendali. Hidup yang sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh, untuk mencintai dengan lebih tulus, untuk bekerja dengan lebih bermakna, dan untuk hidup dengan lebih jernih.
Dan mungkin itulah pesan terdalam yang perlu kau bawa. Berhenti mencari jawaban di luar, berhenti berharap dunia berubah sesuai keinginanmu. Ubahlah dirimu, latihlah pikiranmu, kuasai emosimu, disiplinkan hatimu. Karena saat kau mampu fokus pada dirimu, seluruh hidupmu akan bertransformasi. Bukan dunia yang berubah, tapi cara pandangmu lah yang membuat dunia terlihat berbeda. Jangan menunggu lagi. Jangan menunda. Paksa dirimu, sekarang juga, untuk fokus pada dirimu sendiri seperti seorang stoik. Berhentilah menyia-nyiakan hidupmu, karena waktumu terbatas, dan apa yang kau lakukan hari ini akan menentukan siapa dirimu esok.